Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan cerita horor tengah malam. Kali ini masih melanjutkan sebuah kisah dari akun Twitter @netrakala, yaitu kisah cerita tentang mereka bagian ketujuh yang berjudul Cempoko Kuning. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor menyeramkan selanjutnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Bagian ketujuh, Cempoko Kuning. Malam sudah menjelang. Suasana tidak berubah sama sekali. Entah kenapa, aura kesedihan seperti terpancar dari dinding rumah Budeyanti. Bima dari tadi beristirahat di kamar, melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Pak Arif. Bim, Bima, terdengar suara Sekar memanggil Bima dari luar kamar. Iya bu, sahut Bima. Makan dulu Bim, sudah ditunggu yang lainnya. Beranjak, Bima keluar dari kamarnya. Dilihat ibunya sudah berjalan menuju meja makan. Mengekorinya, Bima bergerak ke arah yang sama dengan Sekar. Di sana semua orang sudah berkumpul, bahkan juga ada Bude. Mbak Maya gimana Bude? Tanya Bima saat sudah duduk. Masih seperti tadi siang Bim, jawab Bude lesu. Kita berdoa terus ya Mbak, agar Maya baik-baik saja dan selalu dilindungi Allah, kata Sekar sambil memeluk kakak perempuannya. Gimana kondisi kamu Bim? Kini Pak Arif yang bertanya. Baik Pak, kita mulai jam berapa? Ujar Bima yang mulai merasakan kecemasan dengan apa yang akan dilaluinya. Tidak menjawab. Kini Pak Arif meletakkan benda, sebuah sisir kayu kuno di tengah meja makan. Melihat itu Bima mengangguk. Ini sisir yang diberikan oleh temannya Mbak Maya, ucap Bima saat memperhatikan benda tersebut dengan lebih seksama. Saat dia mau menyentuh benda itu, tangannya langsung ditepis oleh Pak Arif. Jangan kamu sentuh itu. Itu bisa berdampak bagi tubuhmu. Kamu belum sepenuhnya bisa menetralisir energi negatif yang masuk ke dalam dirimu, Bim. Kalau begitu, apa tidak berbahaya jika Bima harus berada di dunia astral Rift? Aku mau anakku selamat, tapi aku juga tidak mau mengorbankan keponakanku, kata Pak D dengan raut wajah khawatir. Kalian lupa, kalau sosok yang menjaga Bima bukan sosok biasa. Itu baru salah satu. Masih ada yang lain yang belum bisa Bima lihat dan mereka selalu berada di sekeliling Bima. Jelas Pak Arif. Tapi, apa kau pikir aku akan membiarkan Bima dalam bahaya? Justru di sini keselamatanku sendiri yang menjadi taruhannya. Begitu besar resiko yang harus aku ambil ketika membawa Bima masuk ke alam mereka. Pak Arif menegaskan suaranya, memotong keraguan yang muncul di dalam diri Pak D. Memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Arif. Justru nyawanya yang saat ini terancam. Membawa Bima masuk ke dalam alas Lali Jiwo merupakan resiko yang sangat besar, di mana selain dia harus menemukan Maya, tapi juga harus menjaga Bima. Tapi Bima merupakan kunci dari semua ini. Dari awal, Bima juga sudah ditandai oleh sosok Gendiswari. Jiwa Bima bisa menjadikan dirinya jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Lalu, bagaimana kita bisa menyelamatkan Mbak Maya, Pak? Tanya Bima yang tidak terpengaruh dengan pertengkaran yang muncul. Ikutlah denganku. Aku akan jelaskan semuanya. Jawab Pak Arif sembari berdiri menuju taman belakang. Para orang tua heran dengan keputusan Arif. Seharusnya mereka berhak mendengar bagaimana proses penyelamatan Maya. Tapi justru hanya Bima yang diberitahu dengan mengajaknya keluar menuju taman belakang. Dia hanya tidak mau kita khawatir dengan apa yang akan kita dengar, ucap Bu D yang sedari tadi diam. Ia pun ikut beranjak menuju kamar Maya untuk mengecek kondisi anaknya saat ini. Duduk sini Bim, pintanya. Bima menurut dan duduk di depan Pak Arif. Bagaimana perasaanmu? Bima tidak tahu Pak, jawab Bima. Memang saat ini perasaannya campur aduk, antara takut, khawatir dan yang lainnya, sampai dia tidak bisa membedakan itu semua. Saat ini, kita tidak punya pilihan Bim. Temukan jiwa Maya malam ini. Kalau tidak dia tidak akan pernah kembali ke tubuhnya. Dan selamanya akan menjadi budak dari Gendiswari, ujar Pak Arif yang baru kali ini terlihat gusar. Aku tahu kamu masih muda. Tidak sepantasnya kamu menerima tanggung jawab yang begitu besar. Ingat apa yang kukatakan, kalau kamu juga harus berperan dalam menjaga saudara-saudaramu, lanjutnya. Sedang Bima masih terdiam, mencerna setiap kalimat yang terlontar dari bibir Pak Arif.
Sejenak Bima menghela nafas panjang. Bagaimanapun juga, Mbak Maya harus bisa diselamatkan, Pak. Mungkin terdengar nekat, tapi ucap Bima terhenti di kalimat terakhir. Wajar dia takut dengan apa yang akan terjadi. Mentalnya sendiri belum sebesar dan sekuat Pak Arif. Kamu lupa kalau punya penjaga, Bim. Dan kamu lupa kalau kamu punya kemampuan sendiri di luar sosok yang menjagamu, kata Pak Arif dengan menghembuskan asap rokok dari mulutnya. Maksudnya, Pak? Tanya Bima kebingungan. Sosok penjagamu memang punya kemampuan yang luar biasa. Tapi dirimu sendiri juga punya kemampuan yang dimana kalian bisa saling membantu satu sama lain. Saat ini kamu mungkin belum mengetahui kemampuan yang kamu miliki. Apa kamu pikir semua orang yang bisa melihat makhluk astral juga bisa melihat masa lalu? Jelasnya. Bima berpikir. Dia kira selama ini ketika bisa melihat masa lalu dari satu sosok astral, itu karena memang mereka yang mengizinkan. Teringat dengan ucapan Willem. Jika kamu memiliki kemampuan itu, pasti dengan mudah kamu bisa melakukannya. Lalu apa yang bisa Bima lakukan, Pak? Tanya Bima yang kali ini memandang Pak Arif dengan penuh perhatian. Tersenyum karena Bima yang udah paham dengan penjelasannya, Pak Arif berujar kalau nanti dia akan paham saat sudah berada di alas Lali Jiwo. Nanti kamu akan melihat sendiri kemampuan yang kamu miliki, ujarnya. Obrolan pun berlanjut. Pak Arif memberitahukan bagaimana cara mereka nanti bisa pergi ke alas Lali Jiwo. Dengan penuh keyakinan dan kemantapan, kali ini Bima benar-benar siap dengan segala resiko yang harus dia tempuh. Ingat, jangan pernah percaya dengan apapun dan siapapun di sana. Ikuti insting dan kata hatimu. Pak Arif memberikan nasihat itu berulang kali. Bagaimana dengan sisirnya, Pak? Tanya Bima saat sudah paham dengan apa yang harus dilakukan. Kita hancurkan saat sudah menemukan Maya. Jika sekarang kita bakar, bisa saja jiwa Maya dibawa oleh sosok lainnya, jawabnya. Merasa sudah cukup, akhirnya mereka berdua kembali menuju meja makan. Tampaknya mereka semua masih menunggu Bima dan Pak Arif. Makanan masih belum tersentuh. Kegelisahan tertera jelas dari wajah mereka. Sudahlah, suasana sudah cukup buruk tanpa kalian harus menampilkan raut wajah yang menyebalkan. Maya masih hidup dan masih bisa diselamatkan. Tapi dari raut wajah kalian menunjukkan seperti rumah ini sedang berkabung, ujar Pak Arif lantang. Dar! Bagai tersambar petir, semua orang dewasa yang ada di sana tersadar dengan apa yang mereka lakukan sedari siang. Benar apa yang dikatakan oleh Arif. Maya masih bisa diselamatkan. Mereka semestinya semangat dan terus berdoa, dan bersiap-siap jika Arif membutuhkan bantuan mereka. Segera setelah itu, mereka menyantap hidangan yang sudah tersaji. Sudah waktunya bagi Bima dan Pak Arif melakukan ritual untuk pergi ke alas Lali Jiwo. Jam sudah menunjukkan pukul 23.30 malam. Mbak Maya sudah dipindahkan ke ruang keluarga. Bima dan Pak Arif sudah bersiap. Pak Arif kali ini memakai pakaian baju lurik dan kain jarik yang diikatkan di bagian pinggangnya. Sedang dia juga memakai celana hitam sebatas dengkul. Tidak lupa kain bermotif batik juga menghiasi kepalanya yang mulai beruban. Melihat itu semua, Bima teringat dengan film-film kolosal yang dulu pernah dia lihat. Sedangkan Bima menggunakan pakaian biasa, celana jeans dan jumper warna hitam. Tidak ada yang meminta Bima untuk mengikuti apa yang Pak Arif kenakan. Bahkan mereka yang ada di ruangan itu terlihat heran, sekaligus terkesan dengan tampilan Pak Arif. Kamu kelihatan jauh lebih muda, Arif, ucap Banyu yang melongo melihat Arif. Sekilas Pak Arif memandang Bapak. Tampak dari raut mukanya, dia sedang mencemooh Bapak. Memang aku jauh lebih muda darimu. Hanya itu yang diucapkannya. Aku akan memberikan kalian pesan. Setelah ini, aku dan Bima akan pergi secara astral menuju alas Lali Jiwo. Yang berarti tubuh kami saat itu akan kosong. Aku akan menaburi air sirih dan garam yang tadi dibuat di sekeliling kami agar tidak ada sosok yang mengganggu, jelasnya. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Rif? Tanya Pak D. Kalian berzikirlah. Doakan kami selalu diberikan kekuatan. Dan satu lagi, jika kami belum membuka mata dan salah satu dari kami atau keduanya mendapatkan luka atau dalam bentuk apapun, tolong jangan mengganggu. Apa kalian paham? Tegas Pak Arif. Mengangguk, mereka semua paham dengan penjelasan Pak Arif. Kali ini dia sedang menaburkan campuran sirih hitam dan garam di lantai, membentuk lingkaran. Bim, kita lakukan sekarang. Baik Pak, ucap Bima sambil duduk bersila menghadap Pak Arif. Sejenak kepalanya dipegang oleh Pak Arif.
serta dia merapalkan mantra yang Bima ketahui itu sebagai pembuka portal gaib. Mengatur nafas, seperti sensasi yang sudah pernah dia rasakan. Tarikan-tarikan kecil mulai terasa di area kepalanya, makin lama makin kencang. Kini Bima sedang berdiri di salah satu tempat. Di sekelilingnya penuh dengan pohon-pohon tinggi. Suasana malam tidak nampak, lebih mirip dengan waktu di kala maghrib. Ingat pesanku, Bim, jangan percaya dengan apapun yang ada di sini. Sekarang panggil penjagamu, ucap Pak Arif yang sedari tadi tidak Bima rasakan kehadirannya. Kromo Sengkono, batin Bima. Dalam sekejap, sosok itu sudah berdiri di sebelah sisi Bima yang lainnya. Yakin kowe bakal gue bocah iki? Yakin kamu mau bawa anak ini? Ucap Kromo Sengkono kepada Pak Arif dengan geraman yang menakutkan. Yakin, Bima kunci dari semua ini. Opo kowe rak gelem bantu? Apa kamu tidak mau membantu? Ucap Pak Arif dengan berani. Kowe ngeremehke aku, bocah. Kamu meremehkan aku, bocah. Jawabnya menggelegar yang membuat bulu Roma berdiri. Sedangkan Bima hanya bisa melihat dan mendengarkan percakapan mereka, tidak berani menyela satu sama lain. Baginya saat ini kedua sosok yang ada di depannya begitu menakutkan. Le, pisan tak omongi. Ojo sampai kowe ucul opo ngadoh saka begundal cilik iki. Aku jogo awakmu, tapi iki alas demit. Kowe rok mesti nyongko opo sik bakal mbok temoni. Nak, satu yang ku kasih tahu. Jangan sampai kamu lepas atau menjauh dari begundal cilik ini. Aku menjaga dirimu, tapi ini hutan demit. Kamu belum tentu menyangka apa yang akan kamu temui. Ucapnya jelas dan tegas. Mengangguk, Bima mengerti dengan apa yang harus dilakukannya. Sekarang kamu rasakan energi dari Gendiswari, ucap Pak Arif sambil memberikan sisir tua dari tangannya. Tapi Pak Arif bilang Bima tidak boleh menyentuh benda ini, tanya Bima ragu. Apa kamu membawa jasadmu saat ini, Bim? Walau nanti jika ada pertarungan akan mempengaruhi jasad kita, tapi berbeda ketika kita sudah di sini, ucap Pak Arif yang masih menyodorkan sisir. Menerima, sesaat Bima merasakan ada sensasi yang mengalir dari sisir itu. Luka yang ada di area lehernya pun merespon dengan rasa panas yang menyengat. Bima mendapatkan visual. Sosok Gendiswari saat ini tengah memeluk Mbak Maya. Ia berada di salah satu bangunan mirip dengan pendopo. Sudah melihat di mana mereka? Tanya Pak Arif. Di salah satu pendopo. Mirip dengan apa yang aku lihat saat aku mencari keberadaan sisir itu. Pendopo untuk menari. Tari-tarian Jawa, ujar Bima. Sekarang ikuti instingmu. Tunjukkan kepada kami di mana Gendiswari berada. Bima dengan mantap melangkah ke depan. Merasa ada yang aneh, dia menengok. Pak Arif dan Kromo Sengkono tidak bergerak sama sekali. Kenapa? Ucap Bima bingung dengan kediaman mereka. Saling pandang mereka berdua tertawa. Kamu mau jalan kaki, Bim? Ujar Pak Arif mencemooh. Sini. Kembali Bima menuju ke arah mereka. Aku lupa memberitahumu. Di sini berbeda dengan dunia manusia. Apa yang kamu lihat bisa saja seperti dunia fantasi. Jangan mudah kaget. Sekarang pegang tangan Kromo Sengkono, pinta Pak Arif. Ragu, karena baru kali ini dia diminta untuk menyentuh bagian tubuh sosok penjaganya. Alah, kesuwen. Alah, kelamaan. Geram Kromo Sengkono tidak sabar. Bukan memegang tangan Bima. Justru kali ini dia malah mencengkram kepala Bima. Ukuran tangannya pas sekali dengan batok kepala Bima. Slap. Bima merasakan dirinya ditarik kembali. Nafasnya terasa sesak. Seperti semua badannya dijejalkan di tempat yang teramat sempit. Mengerjap, kali ini dia sudah berpindah tempat. Sepertinya mereka sudah masuk jauh ke dalam hutan. Apa itu tadi? Engah Bima masih mengatur nafasnya. Di dunia kita, orang-orang mengatakan kalau ini teleportasi, jelas Pak Arif. Dilihatnya Kromo Sengkono kali ini sedang mengedarkan pandangannya. Ono seteko, ujarnya. Benar saja, warna langit berubah dalam sekejap. Terlihat semburat merah kuning yang meluncur begitu cepat. Diar! Beberapa pohon di depan mereka terbakar di beberapa bagian. Bima kaget, badannya gemetar ketakutan. Metuo, opo pengenmu? Keluar, apa maumu? Geram Kromo Sengkono. Di depan mereka jatuh sebuah bola api yang cukup besar. Dalam ketergesaan mundur, Bima tersungkur tepat di bawah Kromo Sengkono. Kini bola api itu menyerupai sosok anak kecil, menggunakan kain hitam yang dibalut kain jarik. Bertelanjang dada, di kepalanya terlihat sumping berwarna emas.
Api berkobar mengelilingi tubuh anak itu. Aku penasaran. Ono menungso wani mlebu alas iki. Aku penasaran. Ada manusia yang berani memasuki alas ini. Ujarnya menyeringai. Urusanmu opo? Wes lungo. Urusanmu apa? Sudah sana pergi, kata Kromo Sengkono sambil mengusir bocah itu. Sek nunggu alas iki ngerti ambune cah kui. Cilakane yen koe-koe kehilangan bocah kui iso gegeger panggonan iki. Penunggu alas ini tahu bau dari bocah itu. Sialnya kalau kamu ini kehilangan anak itu bisa membuat ramai tempat ini. Opo maksudmu? Tanya Pak Arif. Sedang Bima saat ini hanya berdiri mematung melihat mereka. Di hatinya tidak lepas dengan zikir menyebut asma Allah. Tertawa sosok tersebut pergi meninggalkan mereka. Banaspati, ucap Pak Arif. Apa itu Pak? Tanya Bima. Sosok yang berbahaya Bim. Aura penghancurnya begitu kuat. Seringkali digunakan untuk menyantet orang, jelas Pak Arif. Setelah ini, kita kemungkinan akan bertemu dengan Griswari. Semoga tidak ada sosok lain yang mengikuti. Sementara itu, di rumah Bu D, mereka semua yang melihat Bima dan Arif begitu khawatir dengan kondisi keduanya. Bulir-bulir keringat terlihat jelas di dahi mereka. Apa kita sama sekali tidak bisa melakukan sesuatu? Ucap Sekar. Aku pun merasa tidak berguna menjadi orang tua. Tapi semua sudah memiliki tugas masing-masing. Kita terus berdoa untuk yang terbaik. Ujar Banyu terdengar nada getir di setiap ucapannya. Sudah 10 menit berjalan semenjak Bima dan Pak Arif pergi meninggalkan tubuh mereka. Tidak ada pula hal lain yang bisa mereka lakukan selain berdoa. Pak D duduk di salah satu sofa. Batinnya tidak lepas dari zikir. Sedang Bu D duduk di samping anaknya yang terus melantunkan bacaan Al-Quran. Tiba-tiba tubuh Maya menggelepar. Darah segar keluar dari bibirnya. Bu D teriak melihat itu. Sontak mereka mendekati dan mencoba menenangkannya. Sekar yang melihat itu langsung mengusap darah yang mulai menetes di bantal yang dipakai untuk mengganjal kepala Maya. Udara di sekitar ruangan itu kini terasa mencekam. Angin dingin tiba-tiba masuk entah dari mana, membuat bulu kuduk meremang. Blak. Terdengar suara benda yang jatuh di atas kepala mereka. Apa itu Mas? Ucap Sekar ketakutan. Kita terus berdoa, sahut Pak D yang paham kalau itu gangguan gaib. Selama ini dia hanya mendengar cerita-cerita bagaimana kejadian gaib bisa saja merenggut nyawa seseorang. Tapi kali ini, dia benar-benar merasakan sendiri betapa ngerinya jika sudah berhubungan dengan mereka. Sekar berteriak kencang dan menghambur ke dalam pelukan suaminya saat melihat sekelebat kain putih menyeberangi ruangan. Bau amis kini menusuk hidung mereka. Terdengar suara tawa lirih mendirikan bulu roma. Apa itu Mas? Ucapnya. Sosok yang akan mengganggu kita, sahut Pak D yang berani. Tidak mungkin lagi baginya untuk merasa takut. Dia sudah merasa gagal menjadi orang tua. Teman dan keponakannya sedang berjuang menyelamatkan anaknya. Maka dengan penuh tekad, dia juga akan menjaga yang ada di sini. Aku ora wedi karo kowe-kowe. Metu. Aku tidak takut dengan kalian semua. Keluarlah, tantang Pak D. Tiba-tiba lampu berkedip. Suasana begitu mencekam. Ingat dengan apa yang dipesankan oleh Arif tadi siang, dia mulai membaca doa yang diberikan kepadanya. Ah, panas. Terdengar suara wanita yang cukup kencang dari arah dapur. Bau amis mulai menghilang. Mereka berempat kembali duduk di sofa, sedang Bu D masih setia di samping Mbak Maya. Di sisi lain, Bim, sekali lagi rasakan dengan sungguh-sungguh. Mintalah untuk ditunjukkan kemana kita harus pergi, ucap Pak Arif. Terdiam, kali ini Bima menutup matanya. Dia melakukan instruksi yang diminta oleh Pak Arif. Tangannya dengan kuat menggenggam batang sisir kayu itu. Bocah ini istimewa, ucap lirih Pak Arif. Beda karo kowe yo. Beda sama kamu ya, timpal Kromo Sengkono yang mendengar ucapannya. Menyeringai, Arif kembali fokus melihat Bima. Pendar keunguan mulai terlihat di atas kepalanya. Ayo, ajak Pak Arif. Segera Kromo Sengkono memegangi pundak Bima. Sekali lagi Bima merasakan sensasi yang tidak mengenakan. Badannya terasa terhimpit sesuatu yang keras. Nafasnya begitu sesak. Ini bukan Bim tempatnya, ucap Pak Arif saat mereka sudah mendarat di suatu tempat yang penuh dengan suara gamelan. Iya Pak, ini bangunan yang Bima lihat. Ada satu hal yang ingin Bima tanyakan dari tadi Pak. Lanjut Bima saat melihat pintu masuk bangunan dengan bentuk kayu yang sudah lapuk
dengan tanaman rambat yang memenuhi dinding-dindingnya. "Terkait apa?" ujar Pak Arif penasaran. "Kenapa Mbah Kromosengkono tidak bisa langsung menuju ke sini? Bukannya dia juga penghuni tempat ini?" tanya Bima. "Mergo aturan, kabeh ono batasane. Ora kabeh iso terabas saenak udelmu. Karena aturan, semua ada batasannya. Tidak semua bisa diterabas seenak usarmu," jawab Kromosengkono sebelum Pak Arif membuka mulut. "Dan sekarang Mbah melanggar batas itu," lanjut Bima. "Tugasku jogo awakmu. Batasan kuwi tak langgar, tapi aku ra iso nglanggar janji sing wis diucapke karo simbahmu. Tugasku adalah menjaga dirimu. Batasan itu aku langgar, tapi aku tidak bisa melanggar janji yang sudah diucapkan dengan kakekmu," ujarnya dengan suara geraman. Mengangguk, Bima sedikit mengerti tentang aturan yang aneh ini. "Lebih baik kita masuk," ajak Pak Arif. Keraguan kembali menggelayuti Bima. Takut apa yang akan terjadi kali ini. Dipimpin oleh Pak Arif, mereka melangkah. Sejengkal lagi mereka sampai tepat di depan pintu kayu lapuk itu, suara gamelan yang tadi terdengar menghilang. Tiba-tiba saja Bima ditarik mundur oleh penjaganya. Begitu pula dengan Pak Arif yang mundur beberapa langkah. "Dia tahu keberadaan kita," ucapnya. Pintu itu tiba-tiba terbakar hebat. Bima masih belum bisa seperti mereka yang dapat merasakan sesuatu yang buruk. Menghela nafas, dia hanya merasa menjadi beban. "Kamu hanya belum tahu kemampuanmu, Bim," ucap Pak Arif membaca apa yang Bima pikirkan. "Bagaimana caranya untuk tahu kemampuan yang kita miliki?" tanya Bima. "Koe rak ngajari putuku." "Pekok. Memang pekok koe, Rif. Nekat koe." "Kamu gak ngajari cucuku." "Goblok. Memang goblok kamu, Rif. Nekat kamu," bentak Kromosengkono kepada Pak Arif. Sedangkan Pak Arif tidak terpengaruh dan meminta Bima untuk mendekat ke arahnya. "Coba ulurkan telapak tanganmu. Hadapkan ke atas. Sekarang bayangkan dirimu sedang memegangi sebuah senjata." Pak Arif memberikan instruksi. Bima kembali memejamkan mata, membayangkan sebuah mata tombak yang pernah dia lihat di salah satu tempat yang tidak diingatnya. Kromosengkono menyeringai. "Cempoko kuning," ujarnya. Pak Arif yang mendengar itu terkaget. Cempoko kuning merupakan sebuah senjata yang melegenda di mana pernah digunakan untuk membunuh salah seorang raja pada zaman dahulu kala. "Apa maksudmu?" ujar Pak Arif heran. "Turunan buangan wis tangi suka turune." "Keturunan buangan sudah bangun dari tidurnya," ucap Kromosengkono tertawa gembira. Sedang Pak Arif yang mendengar itu langsung merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Sekian bagian ke-7 dari kisah cerita tentang mereka. Nantikan bagian ke-8 di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor tengah malam. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.